Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi kepada teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Agni Aulia, mahasiswa perawatan FPUK UPI, angkatan 2021, kelas 4A, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai tes IFA. Apa itu IFA? Mungkin akan kita bahas lebih lanjut, tetapi teman-teman perlu di-highlight di sini, di mana memahami pentingnya tes IFA tes itu untuk kesehatan pada wanita dan deteksi dini kanker. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana cara tes IFA, kita perlu mengetahui apa sih tes IFA itu. Mungkin dari definisinya sendiri, tes IFA merupakan metode pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Nah, di mana keunggulannya yaitu tes ini sederhana, cepat, dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan manapun gitu. Selanjutnya mungkin untuk prosesnya sendiri itu melakukan asam asetat untuk pengamatan langsung adakah perubahan pada sel serviks atau tidak. Relevansinya yaitu alternatif efektif di daerah dengan keterbatasan akses laboratorium. Ih, gimana sih ini caranya? Hah? Mana sih? Aku nggak bisa pelan-pelan ke bawahnya, ke next slide-nya. pakai apa Udah nggak bisa. Tuh, pakai kursor? pakai cursor langsung ke cepetan. Tidak, Nah, jadi gue harus dari awal gitu. tidak. Sekarang, Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, maupun selamat pagi kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Agni Aulia dengan NIM 2101877. Saya merupakan mahasiswa keperawatan FPO KUPI angkatan 2021 kelas 4A. Pada pembahasan kali ini, saya ingin membahas mengenai analisis mendalam mengenai tes IPA. Mungkin teman-teman perlu mengetahui pentingnya tes IPA ini untuk kesehatan pada wanita dan untuk mendeteksi dini kanker. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana caranya kita bisa melakukan tes ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari tes IPA sendiri. Nah, definisi dari tes IPA sendiri itu merupakan metode pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks secara dini. Di mana ada keunggulan-keunggulannya, yaitu tes ini sederhana, cepat, dan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan manapun. Lalu untuk prosesnya sendiri yaitu menggunakan aplikasi asam asetat untuk mengamati langsung perubahan pada sel serviks. Relevansinya alternatif efektif di daerah dengan keterbatasan akses laboratorium itu sangat memungkinkan untuk melakukan IVA tes ini. Nah, mengapa pentingnya deteksi dini mengenai kanker serviks ini? Yang pertama, jika terdeteksi lebih dini, pengobatan akan lebih efektif, di mana sebelum penyakitnya lebih berkembang, kita dapat mengobatinya. Yang kedua, dapat meningkatkan kelangsungan hidup. Nah, deteksi dini ini meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien secara signifikan. Yang ketiga, tes IVA itu sebagai alat penting di mana
eh, pentingnya dalam program pencegahan kanker serviks. Yang terakhir itu mengurangi angka kematian. Nah, tes IVA sendiri ini membantu mengurangi angka kematian terkait kanker serviks karena sudah dideteksi lebih dini. Nah, eh, lalu apa sih yang kita perlu lakukan sebelum kita melakukan tes IVA ini? Yang pertama, teman-teman di sini mempersiapkan diri yaitu menghindari hubungan seksual. Nah, biasanya yang dihindari itu 20 24 jam sebelum tes. Selanjutnya ada hindari produk vaginal seperti pembersih vagina, dan sirih, ataupun menggunakan dosing atau tampon. Selanjutnya, kita perlu menyampaikan riwayat kesehatan, baik itu kepada tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, maupun dokter untuk hasilnya akurat. Nah, seperti apa sih langkah-langkah eh, tes IVA ini? Di sini ada panduannya. Yang pertama, eh, berbaring di meja pemeriksaan. Nanti teman-teman meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan, lalu dokter akan memasukkan spekulum. Spekulum itu digunakan untuk membuka vagina. Selanjutnya, asam asetat akan dioleskan ke serviks menggunakan kapas. Lalu dokter memeriksa perubahan warna setelah 1 sampai 2 menit. Apakah ada perubahan pada serviks atau tidak. Nah, nanti untuk hasilnya akan diinformasikan segera hasil tes ini setelah pemeriksaan selesai. Nah, interpretasi hasil tes IPA. Bagaimana sih cara kita memahami hasil dan tindak lanjut dari tes IPA sendiri? Ada 3 hasil dari tes IPA ini. Yang pertama ada hasil negatif, di mana tidak ada perubahan yang signifikan, alias kanker kankernya tidak terdeteksi dan serviksnya sehat. Yang kedua yaitu ada hasil positif, di mana ternyata ada perubahan pada serviks seperti warna putih. Nah, itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Jika hasil positif, rujukan ke spesialis untuk biopsi itu akan dilakukan ataupun adanya tes lanjutan. Nah, kenapa kita harus memilih tes IPA ini selagi dini? Yang pertama, ada keuntungan dari tes IPA sendiri ketika kita mendeteksinya lebih dini. Yang pertama, cepat dan non-invasif, di mana prosedurnya sederhana, tanpa memerlukan peralatan canggih, tetapi biayanya murah dibandingkan metode lain seperti pap smear. Yang ketiga, yaitu dapat dilakukan di fasilitas kesehatan manapun, bisa di bidan, bisa di klinik terdekat, tidak harus ke rumah sakit. Yang keempat, yaitu hasilnya langsung, di mana teman-teman di sini tidak perlu menunggu waktu untuk hasil lab keluar, tapi setelah pemeriksaan, 1 sampai 2 menit itu hasil akan langsung keluar, dan menghemat atau mengefektifkan waktu teman-teman untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya, mungkin adanya mitos dan fakta mengenai tes IPA ini. Kita perlu mengungkap nih kesalahpahaman mengenai tes IPA ini. Yang pertama, ada mitos bahwa tes IPA ini menyakitkan. Faktanya, tes IPA ini tidak menimbulkan eh, rasa sakit apapun, baik itu dari skala 1 sampai skala 10 itu tidak ada. Eh, Lalu ada mitos hanya wanita dengan gejala yang perlu tes. Jadi hanya wanita yang mengalami gejala yang boleh melakukan di sini. Padahal wanita tanpa gejala ataupun sebagai bentuk pencegahan itu juga dapat melakukan di sini. Nah, deteksi dini ini sangat penting bahkan untuk teman-teman yang tidak mempunyai gejala. Yang terakhir, ada mitos bahwa tes IVA ini tidak seakurat pap smear. Pada faktanya, tes IVA ini sangat efektif di daerah dengan akses yang terbatas, di mana mungkin di beberapa daerah tidak memiliki alat-alat untuk pap smear, dan ini sudah eh, dilakukan tes bahwa efektif dan juga akurat seperti pap smear. Nah,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Sebaiknya kita perlu mengambil tindakan untuk kesehatan diri kita sendiri. Kita mempelajari peran penting tes IVA dalam deteksi dini dan bagaimana pengetahuan ini dapat menyelamatkan hidup teman-teman yang menonton maupun orang-orang di sekitar teman-teman yang menonton. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.